Indonesia, tanah kelahiranku, dan indah permai kebanggaanku. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kiddos, good morning. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allow me to introduce myself. My name is Nurmaida Hastu Pratiwi. You can call me Miss Nuri. I'm your social science teacher. Today is our first meeting. We want to learn about membaca peta. Before to learn, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Open your book, page 1. Nah, anak-anak ibu di kelas 4, untuk mengetahui letak suatu wilayah di permukaan bumi, kita membutuhkan suatu alat yang dinamakan dengan peta. Peta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang artinya kain penutup meja atau taplak. Dengan menggunakan sebuah peta, kita dapat mengetahui letak serta kenampakan suatu wilayah yang luas, namun dalam ukuran yang lebih kecil. Siapa ya di sini yang kira-kira sudah pernah menggunakan peta? Nah, sekarang kita belajar sama-sama yuk tentang peta. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang peta. Peta merupakan gambar permukaan bumi yang dibuat pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Nah, menariknya peta ini tidak hanya digambar di kertas, namun digambar di bidang datar yang lainnya, contohnya itu dinding. Peta ini biasanya dilengkapi simbol untuk memperjelas isi dari peta tersebut. Salah satu bentuk peta dapat kita temui di tempat-tempat umum, contohnya itu di terminal, di pasar, di tempat-tempat umum, dan mungkin masih banyak di tempat-tempat yang lainnya ya. Tujuan dari peta ini untuk memudahkan masyarakat atau wisatawan dalam mencari tempat yang ingin mereka tuju. Nah, berbagai peta juga dikumpulkan menjadi satu dan berwujud menjadi sebuah buku yang dinamakan dengan atlas. Sedangkan peta bumi yang berbentuk bulat seperti bola dinamakan dengan globe. Globe itu berasal dari bahasa Latin yaitu globus yang artinya bola yang bulat. Globe disebut model tiruan bumi yang memberikan gambaran bentuk bumi sehingga mendekati bentuk yang sebenarnya. Globe itu memudahkan kita dalam mengenal bumi secara utuh. Selain memberikan gambaran bentuk permukaan bumi, globe ini juga memudahkan kita dalam memahami perputaran bumi pada porosnya serta terjadinya siang dan malam. Nah, peta ini pertama kali dibuat oleh orang Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi di lempeng tanah liat. Pada awalnya, peta ini memang tidak dibuat pada selembar kertas. Nah, setiap bangsa itu memiliki kekhasan masing-masing dalam menggunakan bahan dasar peta. Pada abad kedua sebelum Masehi, orang Cina membuat peta pada kain sutra. Sedangkan di Kepulauan Marshall, Samudra Pasifik, peta digambar di serabut tumbuhan. Pada tahun 1513, Laksamana
Piri Reis dari Turki membuat peta dunia pada selembar kulit rusa yang berukuran 90 cm kali 65 cm. Nah, fungsi dari peta ini sendiri sebagai penunjuk lokasi dan gambaran mengenai keadaan suatu wilayah. Berdasarkan kegunaannya, peta itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peta umum, yang kedua peta khusus. Kita bahas bareng-bareng ya anak-anak. Yang pertama, peta umum. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan keadaan umum suatu wilayah. Keadaan umum dapat terdiri dari kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di wilayah tersebut. Nah, kenampakan alam itu merupakan segala sesuatu hasil peristiwa alam yang nampak pada permukaan bumi. Contohnya gunung, laut, dan juga sungai. Sedangkan kenampakan buatan itu merupakan kenampakan yang ada di permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya jalan raya, pelabuhan, dan juga waduk. Contoh dari peta umum merupakan peta Indonesia, peta Pulau Jawa, peta Provinsi Jawa Timur, dan juga peta Kota Surabaya. Yang kedua yaitu peta khusus. Nah, peta khusus ini juga disebut sebagai peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan hal-hal tertentu secara khusus di suatu wilayah. Peta tematik menyajikan tema tertentu untuk kepentingan tertentu. Contoh dari peta khusus ini yaitu peta curah hujan di Indonesia, peta kepadatan penduduk di Pulau Jawa, dan juga peta jenis tanah Pulau Papua. Sekarang kita mau membahas satu materi lagi, yaitu unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta yaitu segala sesuatu atau komponen yang harus ada pada sebuah peta. Suatu peta dikatakan lengkap jika sudah memiliki unsur-unsur peta, yaitu judul, skala, inset, garis tepi, legenda, orientasi, dan garis astronomis. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan bersama-sama ya unsur-unsur pada peta berikut. Yang ini namanya judul peta, merupakan nama peta yang menunjukkan wilayah dan isi peta. Yang ini namanya skala, yaitu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Yang ini namanya inset, menunjukkan lokasi peta terhadap lokasi yang lebih besar. Yang ini namanya garis tepi, garis batas di bagian tepi pada gambar peta. Yang ini namanya legenda, keterangan dari setiap simbol yang ada di peta. Yang ini namanya orientasi, menunjukkan arah mata angin. Nah, yang ini yang terakhir namanya garis astronomis, merupakan garis yang menunjukkan letak lintang dan letak bujur suatu wilayah di permukaan bumi. Materi hari ini sudah selesai. Jika masih ada yang belum jelas, kalian semua bisa menanyakannya ke Bu Nuri. Nah, jangan lupa juga ya nak ya, di rumah dibaca lagi bukunya. Sekarang dikerjakan evaluasinya.
Bu Nuri mohon maaf ya jika masih banyak salah dan kurang. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap di rumah saja. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye.